Ada setan apa nih? Kok mukanya kerosok? Bawa cangkul bola. Nah guys, tadi itu merupakan setan yang ada di film Rest Area, The Movie. Gimana ya keseruan responnya? Yuk kita simak teror di responnya. Tahun 2009 kita ada beberapa project yang udah kita lewati bareng, musik video dan iklan gitu ya. Waktu itu Adit presentasi beberapa ide, terus pas saya dipresentasikan tentang rest area, saya langsung tertarik pertama dengan kata-katanya dulu, rest area, karena cukup common, ternyata banyak kejadian-kejadian yang cukup banyak diceritakan di berbagai media tentang pengalaman-pengalaman yang dialami oleh masyarakat gitu ya. Kemudian kita develop, habis itu Adit nulis dengan cukup intens, sehingga dalam perjalanannya kita menemukan apa sebenarnya mau kita sampaikan di sini gitu, kenapa film ini penting. Mungkin dalam perjalanannya akhirnya mungkin gini kali ya, kita di dunia rest area yang kita buat ini, what if kalau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu dikhianati gitu ya. Jadi orang-orang yang termarginalkan datang menuntut keadilan sosial gitu. Kemudian mereka hadir dalam wujud-wujud yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kemudian pada waktu-waktu yang nggak pernah disangka-sangka gitu. Di film ini cara dia merilis emosi negatif yang udah mengendap. Kalau awalnya banget waktu itu ada satu adegan yang digambarkan oleh Adit, udah nggak spoiler berarti udah nonton ya. Jadi ada satu masyarakat itu salah satu penduduk desa itu yang dibunuh dengan cara dibungkus kresek. Awalnya Adit bilang gitu. Terus gue bilang, itu aja hantunya. Karena mungkin setelah itu kita menemukan alasan yang lebih kuat lagi bahwa ya plastik itu kayak luka dan dendam gitu ya, dan perasaan yang akan menjadi revenge di film ini. Dan plastik juga simbol dari sesuatu yang nggak bisa terurai dengan cepat gitu. Mau ditanam di dalam tanah sampai ratusan tahun dia masih ada gitu. Jadi ini kayak simbol bahwa hantu kresek itu adalah kita. Hantu kresek itu adalah kita yang ditindas, kita yang dirampas haknya, kita yang dimanipulasi, dan kita menuntut keadilan dari tempat yang gelap gitu. Kita menuntut keadilan dari keadilan kosmik, bukan keadilannya yang nyata, tapi keadilan yang datang dari sebuah tempat karena di kenyataan itu nggak ada gitu kan. Jadi mungkin itu yang kita coba pengen simbolkan. Mudah-mudahan hantu kresek bisa jadi jenis hantu baru yang ditakuti oleh kita semua, agar kita nggak menjadi orang zalim, dan orang yang sudah berbuat zalim merasa dihantui oleh kehadiran hantu kresek. Gitu dia. Terima kasih teman-teman untuk Mas Dendi sebagai produser. Thank you Mas. Mas Adit. Mungkin adegan-adegan seram, terus timing kapan teror itu ketika proses penulisan, juga editing itu terasa mungkin karena mungkin secara di alam bawah sadar juga saya bagian dari orang-orang yang tersiksa itu. Karena maksudnya itu dekat ya sama kita kan, perasaan seperti rakyat kecil yang terzolimi gitu. Kadang juga sering terasa bahwa kita kok orang kalau punya privilege kok semudah itu ya, kalau punya kuasa, punya uang kok semudah itu. Kayaknya perasaan sebagai rakyat kecil itu dan sebagai orang biasa itu sih yang Mas, yang sebagai bahan bakar, sehingga treatment horor yang disajikan di filmnya itu jadi lebih terasa dekat. Nah, karena dekat itu terus jadi menyeramkan sekali gitu. Iya, karena kan di sini juga ada konflik pertemanan dengan ego sesama pada orang kaya nih gitu kan. Jadi kan, nah ini gimana Mas pada saat ke-develop karakter-karakter di film ini? Mas Adit silakan. Ya, kalau mengenai karakternya sendiri kan
tadinya tuh kita mikirnya kan tidak ingin terjebak seperti tropes film horor pada umumnya kan, bahwa orang tuh simpati sama karakternya. Nah kayaknya waktu itu ngobrol sama Mas Dendi juga, Mas Dendi kayaknya apa kita ini aja ya, bikin anti hero-nya aja ya. Jadi orang itu ketika menonton filmnya tuh justru takutnya tetap terasa, mereka bisa merasakan kengerian, tapi justru juga pengen, lu syukurin tuh gitu kan. Iya benar. Nah makanya terus kita terima juga karakter Prejudice-nya itu benar-benar dia moralnya zero gitu, moralnya zero. Karena kan waktu itu juga kita meyakini bahwa sebenarnya kan juga moralitas itu kan juga benchmarknya tergantung dari tempatnya kan. Itu diletakkan di circle yang seperti apa gitu. Nah mungkin buat mereka itu biasa aja, tapi buat kita yang rakyat jelata ini itu tuh udah zero gitu. Itu sih kayaknya yang akhirnya karakternya juga lebih menarik dan lebih kompleks gitu. Itu dia. Terima kasih Mas Adit, tepuk tangan untuk Mas Adit. Kita ke jajaran kas yang pertama ke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media yang menyempatkan waktunya. Langsung aja, Satrio sebenarnya dari awal itu dia sebenarnya dulunya dia sama kayak kita juga, cuman bedanya dia ingin punya istilahnya, dia ingin memperbaiki hidupnya dia nggak tahan dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Cuman caranya dia memang mau nggak mau dengan cara yang mungkin sedikit harus bertentangan dengan nurani kebiasaan gitu. Yeah. Jadi yang dipastikan di sini kan memang dia pada saat melakukan itu dia nggak mikir ke depannya seperti apa ya. Dan setelah dia berhasil mendapatkan apa yang dia mau, dia bisa provide family, dia bisa mendapatkan semuanya, happy dan lain sebagainya, tapi dia tetap punya penyesalan sebenarnya itu. Jadi mencoba sedekat mungkin dengan yang ada di sekitar kita aja sih. Siap Mas Haidar, terima kasih Mas Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas saya menerima peran ini juga sangat menarik karena kita juga sama kayak Mas Haidar, kaum marginal juga. Tapi kalau Satrio ingin naik level, kalau saya tetap mempertahankan diri untuk menjadi sosok yang bisa didengarkan. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadari bahwa sebuah kesalahan itu, kita melakukan sebuah kesalahan itu kadang-kadang diiyakan terus akhirnya ya udah gitu. Dan banyak orang yang melakukan kesalahan akhirnya menjadi zona nyaman di situ, dan banyak temannya, dan nggak ada yang memfilter. Nah seperti itu. Nah peran Pak Tani ini adalah mencoba untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Nah kadang-kadang sebuah kebenaran itu harus siap dengan sebuah kesepian karena nggak ada temannya. Nah salah satunya adalah Pak Tani. Jadi mencoba untuk menyuarakan rakyat-rakyat kecil walaupun akhirnya mati dan membalas semuanya, karena tidak ada sebuah kebahagiaan, prinsip Pak Tani ya, tidak ada sebuah kebahagiaan yang dibangun dari sebuah penderitaan banyak orang. Wow, siap, terima kasih Mas. Ajil, silakan. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih udah ngeluarin waktunya buat nonton film Rest Area. Terima kasih udah melihat aku versi gondrong banget, rambut panjang. Kayak Anu nih mungkin yang beda ini mungkin karena ini kali ya, dia ceritakan kuliah di luar negeri ini. Iya, anak inter. Gila, very English ya. Sebuah kebanggaan juga, dan kali ini meranin karakter yang punya tujuan supaya mengesalkan penonton. Ya kami berlima sama-sama punya objektif itu ya gitu ya, kita pengen ya kalau emang dari dasarnya udah pengen framing emang begini nih. Menarik karena selama ini nggak pernah kan dapat karakter yang jahat ataupun yang gimana gitu kan, emang baik banget kan. kita berempat emang mukanya kan baik. Satu lagi siapa? Arogan. Ya, jadi memang menjadi tantangan baru ketika dikasih pertama kali, lu bakal jadi orang kaya sombong gitu. Oh, menarik juga nih gitu, karena
nggak tahu gue kayaknya kalau gue nggak tahu gue kaya sombong atau nggak, coba deh gue cobain dulu nih jadi orang kaya sombong, oke gini nih ceritanya gitu. Dan beradu acting sama Kojul, sama Ute, Kachiko, Lania, Bang Afrian, Bang Haidar itu sebuah apa ya, blessing lah buat aku di film ini tuh semuanya benar-benar bekerja sama dengan baik, benar-benar saling kebuka diri. Dan ya berkat Om Dendi juga sama Bang Adit udah ngedevelop cerita ini, akhirnya jadilah si film Rest Area yang kami nantikan ini. Yes, Agil kan lo banyak juga adegan bareng sama Ciko, adu mulut, adu argumen, menunjukkan ego masing-masing. Nah itu gimana lo treatmentnya sama Ciko? Gue kan emang, kalau Kak Ciko kan emang, gue kan rada terintimidasi sama Kak Ciko. Sabar Ciko, sabar. Lihat kan? Oh iya bener, langsung kasih spot. Seneng banget karena dulu tuh kita tuh pernah sinetron bareng sama Kak Ciko 2017. Oke. Itu pertama kali ketemu di situ dan akhirnya akrab tapi emang nggak pernah satu project tapi ketemu terus gitu. Dan akrab banget. Di sini bisa sharing sama Kak Ciko, apalagi kita tahu ya Kak Ciko cukup kompeten juga di dunia perfilman, jadi senang. Cukup. Sangat kompeten ya. Sorry nih, sorry Kak Ciko. Yang memang dengan pengalamannya yang banyak, senang banget lah sharing sama Kak Ciko. Dan ini berlaku juga tapi ya buat cast-cast yang lain, jempol pokoknya. Agil itu, terima kasih Agil. Untuk prosesnya sih sangat bisa dibilang medannya cukup susah ya untuk syuting ini secara teknis maupun medan gitu. Tapi untungnya kita semua difasilitasi, kita melalui proses reading yang cukup intens. Ada Mas Adit juga yang mendampingi, jadi kita benar-benar langsung setelah reading kita blocking juga, jadi udah jelas gitu dari awal syutingnya akan seperti apa gitu. Dan ini jujur salah satu film horor aku yang emang susah sih secara adegan yang emosional cukup tinggi, cukup intens gitu. Tapi ya karena aku dikelilingi dengan teman-teman cast di kiri kanan saya dan saling mendukung, jadi ya terima kasih guys telah menemani aku. Yes. Karakter Zizi dan yang cukup menantang adalah diantara kita berlima, sebenarnya bisa dibilang paling mending itu moral kompasnya adalah Zizi. Soalnya dia yang paling diem dan dia tidak searogan Alek dan mungkin tidak secentil Mia gitu. Tapi secara dilihat, kalau misalnya kita lihat, walaupun dia yang paling mending, sebenarnya dia juga enggak sebegitu baiknya sih. Kayak dia juga salah satu dari mereka gitu. Jadi bisa dibilang dia semacam yang pick me, dia merasa paling suci, tapi kalau misalnya dilihat-lihat dari jauh sebenarnya enggak, cuy lo sama aja gitu. Bagian dari teman-teman yang arogan juga gitu ada ya. Ujung-ujungnya arogan juga. Siap. Lu Tesya, tepuk tangan dong, lu Tesya. Sebenarnya khususnya kalau buat gue sih, maksudnya emang dynamic yang kita punya sebagai teman gitu, itu tuh nggak pernah nggak se-full moted yang Theo sama Zizi gitu. Jadi pas dilakuin tuh kayak maafin gue ya, tapi emang jadinya susah buat nyampe ke titik itu gitu maksudnya. Tapi poin marahnya tuh emang buat nutupin, jadi balik ke karakter gitu maksudnya. Poin marahnya tuh jadi buat emang nutupin banyak insecurean karakter si Theo ini. Sebenarnya susah-susah gampang main sama orang yang udah deket. Tapi kalau buat aku karena UT-nya juga, jadi UT tuh at least di sini dan semuanya ya. Tapi karena aku banyak tektokan terus banyak beberapa adegan tuh kita di hari-hari syuting tuh ada berdua doang gitu. Banyak kepaparan sama UT tuh cukup tap in gitu, maksudnya tap in tuh fokus banget. Nah jadinya akunya pun oh ya udah nggak apa-apa deh, nggak usah nggak enaknya ntar aja gitu. Theo, kita pengen tahu Theo kan oportunis banget ya. Dia tiba-tiba kok dia pacarnya mau toilet lebih milih Ale yang rajin gitu. Nah lo gimana sih penggambaran karakter Theo di sini, tantangannya buat Ciko? Tantangan tuh buat aku tuh penting banget buat aku buat supaya Theo tuh bisa setulus-tulusnya marah ke siapapun, supaya setulus-tulusnya bisa mikirin dia sendiri. Kenapa? Soalnya emang nggak kelihatan di belakangnya maksudnya risetnya gimana. Cuman buat aku penting banget buat orang punya output seperti ini tuh nyarinya yang susah. Orang seperti apa, dia punya insecurity apa nyampe bisa ke titik ini gitu maksudnya. Nyampe bisa jadi kehidupannya tuh jadi bener-bener di mana-mana tuh leaking as semua orang gitu yang buat dia doang, buat dia hidup. Apa sebenarnya dia banyak
banyak insecurity ya gitu. Maksudnya jadi pada saat prep tuh jadi malah refleksi lebih jauh gitu maksudnya. Kayak gue possible ya jadi orang yang kayak Theo pada saat gue dikasih power. Sebenarnya aku ngerasanya buat aku sendiri karena kemarin udah sempet nonton film ini. Sebenarnya kayak bukan masalah duitnya tapi masalah powernya. Power yang kita punya kalau kita bisa kontrol orang tuh gimana, kalau kita bisa kontrol orang gitu maksudnya, harus punya kelima anak ini tuh harus punya ini gitu maksudnya. Nah idenya adalah supaya ini tuh bisa sejujur-jujurnya nyampe at least ke aku. Bener-bener bisa marahnya beneran marah, bacotnya beneran bacot. Bacot banget orang. Bacot banget. Tapi kepentingan diri sendirinya tinggi banget. Nah itunya supaya bisa, itu tantangannya itu sih maksudnya bener-bener bisa bener-bener punya reason. Itu kan soalnya rasanya kalau buat aku wilayah aku dan Mas Adit gitu. Diskusi yang panjang ya Mas pada saat kita reading gitu. Maksudnya tentang ini sebenarnya Theo mau apa sih kayak gitu-gitu. Oke, apa yang lo pengen sampaikan kalau ada Theo di luar sana, Cik? Karena ada yang Theo di luar sana tuh ada tuh. Kalau banyak uang ke psikolog coba. Ciko Kurniawan tuh. Sebenarnya itu adalah aku. Ciko. Nggak, tapi kata Mas Adit juga kayaknya Lania nggak acting deh. Enggak, Lania baik. Silakan Lania, gimana tuh bisa develop untuk karakter Mia ini? Sebelumnya selamat sore semuanya, terima kasih sudah datang. Sebenarnya karena waktu proses reading juga lumayan intens dan aku tuh ngulangin high bestie itu tuh banyak banget adanya kan Mas Adit, banyak banget kayak aku pilih-pilih yang mana yang bikin serem ya tapi tetap manja gitu. Itu lumayan susah sih. Intinya tuh di syutingan ini kali ini pas acting juga aku nggak lumayan sih enjoy banget dan nggak ngerasa ada pressure gitu karena aku juga banyak tektokannya sama Kak Ute dan aku juga jadi pacarnya Kak Ciko, jadi banyak dibantu sih, sangat banyak dibantu. Jadi pas ngerubah emosi itu nggak terlalu susah karena mereka banyak membantu aku banget. Kalau ada adegan-adegan yang intens juga mau pakai treatment sling dan lain-lain itu gimana tuh? Boleh ceritakan? Itu boleh diceritain emang. Boleh kan? Gak spoiler yang bagian mana? Itu lumayan ada drama ya karena sebenarnya harusnya itu tuh pakai body double. Cuman pas di lokasi badannya agak beda sama aku. Tadinya bukan aku tuh yang di-sling, tadinya si body double itu, tapi mengharuskan aku untuk di-sling itu. Berarti kamu melakukannya sendiri, luar biasa. Itu totalitas yang dilakukan. Oke guys, cukup sekian dulu ya liputan Rest Area. Kalian jangan lupa nonton film Rest Area tanggal 2 Oktober 2025 di bioskop. Dadah!